Musim hujan sudah tiba, Kota Surabaya harap waspada. Pemerintah pun sangat fokus untuk mencegah dan juga mengatasi permasalahan banjir di Kota Surabaya, termasuk DPRD yang saat ini menambah anggaran 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk mengatasi hal ini. Bagaimanakah upayanya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah Spesial bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial, kali ini membahas terkait dengan anggaran atasi banjir. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur, ada Pak Baktiono, selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Selamat siang, Pak Baktiono. Selamat siang. Selamat atau salam sehat selalu untuk kita semua. Dan juga ada Pak Andri Arianto, pengamat kebijakan publik. Selamat siang. Siang. Pak Andri. Terima kasih. Ini berkaitan dengan banjir, harap waspada karena musim hujan sudah tiba di Kota Surabaya beberapa hari terakhir, ada juga genangan-genangan di beberapa titik. Bagaimanakah ini, Pak? Kan tiap tahun seharusnya pemerintah atau juga DPRD sudah mempersiapkan hal ini, namun dari tahun 2022 juga ini genangan masih ada dan juga banjir masih terjadi. Ya, terkait dengan adanya, makanya ada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ini juga dengan tujuan memang untuk mengatasi hal-hal terkait dengan air. Kalau warga lainnya terkait dengan banjir, kalau pemerintah menyampaikan lebih halus dengan genangan. Kalau banjir kan seperti banjir bandang. Jadi memang kita saat ini menambah anggaran tersebut karena selama 2 tahun, tahun 2020-2021, kita hampir tidak ada pembangunan. Karena waktu itu anggaran kita semua direfocusing untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi saat ini baru kita menggenjot untuk itu, yaitu dengan cara satu, untuk menambah anggaran itu, yaitu Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah, itu juga kita harus maksimalkan. Juga pertumbuhan perekonomian juga kita dorong, pajak hotel, restoran juga demikian, dan retribusi pun juga kita galakkan sehingga pendapatan ini bisa bertambah. Dan dalam kebijakan umum anggaran tahun 2023 kita berhasil menaikkan anggaran yang dari 10,3 triliun tahun 2022 menjadi 11 triliun lebih. Artinya bahwa pertumbuhan perekonomian di Kota Surabaya semakin baik. Dengan demikian, maka kita akan bisa menambah anggaran untuk penanggulangan banjir. Karena untuk paving, PJU, itu juga hampir selesai. Maka untuk penanggulangan banjir inilah kita fokus dari pemerintah kota melalui wali kota Pak Erik. Oke, sebelum kita berbicara masalah anggaran begitu Pak, apa yang saat ini menjadi perhatian dari pemerintah dan juga DPRD Kota Surabaya terkait dengan banjir ini? Menurut dari DPRD sendiri, mengapa banjir itu selalu terjadi? Apakah memang benar salurannya ini menyempit atau juga pompa-pompa air yang dulu sempat dikeluhkan oleh warga? Seperti apa? Kalau kita lihat Surabaya, seperti kota-kota besar lainnya, Semarang, Jakarta, itu senantiasa kan kota ini letak geografisnya memang di dekat laut. Ya, beda kalau daerah-daerah yang memang dataran tinggi. Oleh karena itu, karena saat ini sawah sudah hampir tidak ada. Tambak itu di pinggir-pinggir pantai semua. Lah, kita harus bagaimana untuk mengatasi itu? Ya, sungainya kita alihkan dulu, sungai irigasi sekarang menjadi sungai yang bisa untuk menampung air dan bisa mengalirkan ke laut. Maka sungainya juga harus diperdalam, sungainya juga harus diperlebar. Juga karena sawah-sawah sudah tidak ada yang dulu sebagai penampungan air, baru di perumahan-perumahan yang ada kita minta mereka untuk bisa membuat penampungan atau danau kecil. Di samping juga untuk sarana rekreasi, tapi di sana memang untuk menampung air agar sebagai fungsi resapan. Kalau fungsi resapan tadi berjalan baik, maka permukaan tanah di Kota Surabaya tidak semakin turun.
paving di jalan-jalan, di kampung-kampung itu harus dipaving. Karena paving itu juga fungsinya diantaranya untuk resapan juga, sehingga bisa menahan turunnya tanah. Lah, yang selokan-selokan yang ada itu kita perbesar. Dulu gang-gang itu kan cuma saluran tepi kecil-kecil. Sekarang gang-gang yang kecil itu tengah-tengahnya kita pasang box culvert. Sehingga bisa untuk menampung air dan mengalirkan air. Ya, oke. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, menurut pengamatan Anda saat ini Kota Surabaya seperti apa dalam menanggulangi masalah banjir? Karena bahasa halusnya adalah genangan begitu ya yang saat ini diterapkan oleh pemerintah kota. Seperti apa Anda melihat ini di Kota Surabaya? Terima kasih, Pemirsa. Dan pertama memang sebagai status itu memang Surabaya adalah kota pesisir. Itu kemudian termasuk pelabuhan yang cukup sibuk. Artinya dengan pelabuhan yang sibuk itu tingkat jasa dan perdagangan itu juga tinggi. Termasuk juga wilayah pertahanan laut juga karena di sini ada. Nah, dalam konteks itu tidak, ancaman banjir itu tidak terjadi bahkan ketika Indonesia merdeka di Surabaya. Itu ratusan tahun sudah memang terjadi ancaman banjir. Nah, sejak zaman kolonial mungkin juga sudah difikirkan untuk ancaman banjir. Bahkan di zaman kolonial itu untuk sungai, pintu air di Jagir itu yang harus dibikin baru supaya air semuanya tidak masuk ke dalam kota ya. Bisa keluar di wilayah yang lain di Surabaya, di wilayah selatan itu. Memang itu tidak, saya berasumsi memang dari zaman dahulu hingga sekarang ini tidak mungkin itu bebas 100% dari ancaman banjir. Tidak bebas 100%. Nah, sekarang yang difikirkan oleh eksekutif maupun legislatif di Kota Surabaya adalah bagaimana mengatur atau mengontrol penuh terhadap drainase yang ada di Surabaya. Dan saat ini sudah dilakukan sebenarnya oleh pemerintah kota maupun anggarannya juga sudah dipersiapkan oleh DPR. Apakah itu cukup? Semakin meningkatkan anggaran itu semakin meningkatkan kontrol pemerintah terhadap penanganan banjir. Itu nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial membahas terkait dengan anggaran permasalahan banjir dan masih bersama Pak Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, dan Andri Arianto selaku pengamat kebijakan publik. Nah, saya ke Pak Baktiono terlebih dahulu. Pak, ini berkaitan dengan penaikan atau naiknya anggaran banjir di tahun 2023 mendatang, karena di tahun 2022 ini pendapatan di Kota Surabaya meningkat Pak 10,3 T menjadi 11 triliun rupiah begitu. Nah, untuk segmen atau untuk atasi permasalahan banjir, berapa yang digelontorkan oleh usulan dari DPRD Kota Surabaya ini, Pak? Ya, ini sementara ya, ini 800 miliar dalam 1 tahun. Jadi sementara, nanti kalau kurang kita tambah. Jadi diantaranya yaitu untuk pembangunan yang multi years. Yang 2 dekade ini belum selesai sejak Wali Kota Pak Bambang DH, Bu Risma sampai Pak Erik, yaitu di Sungai Banyurip. Itu memang box culvert yang besar yang difungsikan juga untuk jalan. Di antaranya juga untuk bisa menampung air dan mengalirkan air sehingga daerah tengah juga sampai nanti di Surabaya Barat ini juga bisa mengurangi genangan-genangan air yang ada. Berikutnya juga nanti akan saya usulkan yaitu untuk pembangunan dam yang besar. Karena sementara ini ya dam yang disampaikan oleh Mas Andri tadi ya dam Kali Jagir. Hanya itu? Damnya kecil, dam sungai, dam mini. Kalau ini benar-benar dam seperti yang Belanda dulu yang ada di sana itu tanahnya. Jadi kita benar-benar nanti bisa mengorganisir banjir, mengorganisir air itu. Jadi artinya ini kan tanah semakin turun. Jadi dam-dam itu nanti dipasang di sungai-sungai yang di hulu. Dan dibuatkan yang besar di samping untuk menampung juga untuk mengeluarkan. Artinya apa? Kalau memang airnya surut, air laut surut, dam dibuka, jadi air ini keluar. Kalau air laut naik atau pasang, itu dam otomatis ditutup. Kita pompa airnya keluar.
Tapi yang terpenting jangan sampai mengganggu petani-petani di tambak sekitar. Itu penting. Ya. Sehingga petani itu juga tetap hidup, tapi warga yang lainnya juga tidak banjir karena kita pasang dam-dam itu. Paling enggak lah tahun 2023 atau 2024 itu ya kita bisa bangun konsentrasi 2 dam lebih dahulu lah. Itu bisa luar biasa. Ditempatkan di mana saja Pak itu Pak? Ya di hulu-hulu sungai yang ada, misalnya daerah Wonorejo di sana, di ujung-ujung yang tepi-tepi laut itu. Juga ada di Surabaya Utara, itu dibangunkan seperti itu. Oke. Berarti fokus untuk anggaran itu untuk pembangunan infrastruktur agar mengatasi banjir, termasuk juga pembangunan dam itu saja, Pak? Dam ini belum, ini kan gagasan dari legislatif. Oke. Kalau dari eksekutif, dia masih terkonsentrasi masang box culvert yang di tengah-tengah kota, di jalan-jalan kampung itu diperbesar, sehingga airnya nanti bisa berputar-putar di situ, dan cukup untuk menampung air hujan yang ada dan dialirkan. Dan di situ juga kami tekankan kalau program pemerintah kota, kami tekankan yaitu untuk perawatan itu harus ada. Oke, memang selama ini tidak ada Pak? Perawatan itu kalau ada masalah, itu baru dikerjakan. Contoh, misalnya kalau di tengah kota, di daerah Jalan Pemuda, depan kantor gubernur, itu kalau masih memakai cara manual, yaitu cara manusia, itu tidak akan selesai. Bahkan lama, karena apa? Harus pakai peralatan yang lengkap. Kalau pengen cepat, ya dirusak, trotoarnya dirusak. Kalau dirusak, mengganggu estetika, juga mengeluarkan biaya banyak. Tapi kalau dengan alat, misalnya disedot, saya pernah sampaikan juga, namanya exhaust drilling, bor penghisap. Di sana disedot, dihisap, langsung kotorannya tadi masuk ke dump truck. Terus sungai-sungai besar juga rutin itu dikerjakan, dikeruk, dibuang di tempat-tempat yang rendah, sehingga bisa terawat baik, airnya tidak tersumbat satu sama lainnya. Dan untuk masalah box culvert ini memang juga sudah dipasang ya Pak, saat ini sedang berjalan di beberapa jalan di kota Surabaya. Apabila ditutup, ini pemasangan box culvert ini sudah berjalan begitu ya Pak ya? Sekarang sudah berjalan, cuma saya sampaikan ini kritik keras ya ke semua pihak, kurang profesional. Harusnya dengan masang itu semua instansi yang terkait dengan jaringan itu ikut. PDAM ada di situ, ya, PLN ada di situ, perusahaan negara gas ada di situ, Telkom ada di situ. Harusnya ada. Jangan memang itu tanggung jawab yang punya jaringan. Kontraktor hanya bangun. Lah, maksudnya profesional tadi itu dikawal di sana. Oh, itu hati-hati ada ini. Kalau misalnya terjadi PDAM yang sering itu keluhan, rusak itu langsung disambung. Jangan nunggu berminggu-minggu rakyat protes baru berbondong-bondong ke sana. Itu artinya apa? Tidak profesional. Oke. Ini PR bagi pemerintah begitu ya Pak. Oke, saya ke Pak Andri. Pak Andri, apa tanggapan Anda berkaitan dengan naiknya anggaran untuk mengatasi banjir di kota Surabaya ini, termasuk untuk membenahi infrastruktur yang ada di kota Surabaya, seperti apa? Iya, itu memang sebuah keniscayaan ya, tidak bisa tidak dari pemerintah kota itu. Jadi sebenarnya dua ini problem banjir yang memang kadang nggak dibicarakan, tapi kalau ada banjir jadi problem gitu. Selain terkait drainase itu juga banjir ini kaitannya sama kesehatan. Juga pencemaran penyakit yang datang misal dari genangan air tersebut. Artinya mungkin saya tambahi dari Pak Baktiono tadi ngomong, ini perlu profesional untuk kalau bahasa saya itu, ini memang perlu koordinasi dan sinkronisasi dalam titik infrastruktur. Nah, itu yang memang sangat ini ya, sangat diperlukan, bukan gali lubang tutup lubang. Berarti menurut Anda saat ini koordinasinya masih kurang? Mungkin koordinasi sudah tinggi, tapi kita kan tidak bisa menjamin itu kalau tidak terjadi komplain oleh masyarakat. Ya. Nah, dasarnya itu kan soal aduan masyarakat. Ya, tempat saya kadang-kadang juga gitu. Namun sekarang agak lebih cepat. Mungkin siang nggak keluar PDAM, tapi malam sudah keluar lagi dan seterusnya. Ya, cuman meminimalisir pelayanan warga yang tidak maksimal itu sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Nah, itu yang menjadi itu satu. Tapi kalau bagi saya yang untuk anggaran tersebut adalah sebetulnya
bisa sekaligus ini mengusulkan kepada Pak Baktiono sebagai anggota legislatif, termasuk di dalamnya itu mempertimbangkan pengolahan sampah di Surabaya. Anggaran itu sekaligus kalau bisa sih lebih banyak itu termasuk selain drainase, pengolahan sampahnya, yang kemudian penurunan tanah, apa bahasanya? Ambles. Ambles gitu. Ya, soal penurunan berarti tanah. Berarti berkaitan satu sama lain, tidak hanya mengatasi banjir itu saja dengan infrastruktur, tapi juga ada pengolahan sampah maupun juga penurunan tanah itu sendiri, termasuk juga RTH itu juga harus diperhatikan. Target ke depan dari DPRD Kota Surabaya jika menaikkan anggaran itu seperti apa agar banjir ini apakah bisa bebas di Kota Surabaya? Nanti akan dibahas di segmen berikutnya, jangan kemana-mana pemirsa. Dipersembahkan oleh soal anggaran atasi banjir di Kota Surabaya ini, apa target dari DPRD Kota Surabaya? Ya, targetnya seperti saya usulkan, yaitu bangun dam. Karena untuk memang mengatasi sirkulasi air yang dari laut maupun dari darat. Yaitu di hulu-hulu sungai. Ini penting. Ya, kita belajar dari yang menjajah kita. Negaranya seperti apa. Di sana juga negara yang dia sampai dataran sangat rendah dan itu jauh di bawah permukaan laut dia bisa. Dan seluruhnya dia bisa lingkari dengan dam-dam itu. Maka Surabaya juga bisa. Dan saya yakin itu kalau dilakukan dengan serius nanti akan sangat mengurangi karena ada memang buka tutup dam tadi. Dan juga harus konsisten pemerintah tadi menerapkan namanya RDTRK, Rencana Detail Tata Ruang Kota, di mana perizinan tadi dikeluarkan oleh para pengembang atau real estate, itu di mana ruang terbuka hijaunya di mana, terus fungsi resapanya di mana, itu harus konsisten juga. Termasuk yaitu perawatan. Saat ini kita memang membangun dan masang box cover, tapi perawatan sampai saat ini itu belum nampak. Perawatan itu baru dilakukan kalau ada komplain. Nah, baru itu dikerjakan. Itu nanti akan sulit nanti mengatasi dan diganti berapapun box cover itu juga kalau tidak dirawat, maka akan terjadi pengendapan dan akan mengganggu sirkulasi air baik di tengah kota maupun di pinggir kota. Apakah saat ini yang terjadi di Kota Surabaya, Pak? Terutama juga penyempitan yang selama ini digaung-gaungkan oleh wali kota. Iya, makanya saat ini walaupun ini dibangun ya, ini bagus. Nanti untuk sementara mengatasi. Tapi kalau yang di tengah kota tadi sekarang kan dibangun crossing juga, cross itu supaya airnya bisa itu berputar-putar di situ langsung dialirkan kan gitu. Itu sampai berapa lama? Paling tidak itu setiap bulan minimal itu juga ada perawatan. Bukan dibiarkan selama 1 tahun terus terjadi pengendapan baru dikerjakan. Itu jangan. Makanya perawatan ini penting dan memang biaya awal itu agak tinggi, tapi nanti selanjutnya biayanya akan lebih rendah. Tidak akan, makanya kami sampaikan cukup memasang mengganti box cover di tengah kota sampai periode ini. Periode seterusnya jangan. Perawatanlah yang akan dilakukan. Agar tahan lama dan everlasting begitu ya Pak. Pak Andri, apa saran Anda untuk Kota Surabaya berkaitan dengan untuk mengatasi banjir? Ya, pada prinsipnya adalah bagaimana drainase dan sistem drainase itu kan mengorganisir atau mengalirkan air dari satu titik ke titik yang lainnya. Yang kemudian itu butuh koordinasi yang baik. Namun selain secara teknis yang dijelaskan oleh Pak Baktiono tadi, secara teknis banyak usulan-usulan baru untuk mengatasi hal tersebut. Saya nambahin cuman 3. Satu tentang bagaimana pemerintah juga harus mengontrol peningkatan populasi, karena peningkatan populasi ini membuka lahan pemukiman baru. Dan relatif pembangunan pemukiman baru itu menghilangkan resapan air. Atau paling nggak mengurangi drastis. Yang kedua tadi pengolahan sampah yang nggak boleh stop, itu harus diprogram. Pengolahan sampah, karena itu sangat-sangat ini. Yang ketiga adalah, nah ini kesadaran masyarakat. Nah ini tidak hanya PR eksekutif, saya kira ya PR semua masyarakat.
termasuk anggota dewan lebih-lebih. Banyak metode baru tentang kesadaran masyarakat yang harus disosialisasikan. Terutama dalam konteks membuat resapan-resapan air di kampung-kampung itu. Bahkan sekarang di kota Surabaya ada kampung iklim begitu ya? Iya, yang itu kan sebenarnya kampung masyarakat melek terhadap perubahan iklim. Nah ya, kalau saya ke depannya itu Surabaya harus memiliki semangat kesadaran yaitu urban resilience. Bagaimana masyarakat kota kemampuan bertahan. Bertahan hidup, tidak sakit-sakitan, sehat, ya, itu yang menjadi titik poin saya. Baik, terakhir Pak Baktiono, apakah target dari DPRD Kota Surabaya termasuk juga pemerintah ini di tahun 2023 Surabaya bebas banjir? Apakah itu menjadi target utama, Pak? Kalau bebas itu tidak, tapi mengurangi banyak, iya. Karena anggaran yang kita setujui itu begitu besar, juga pemerintah kota sangat serius, dan ini kenyataannya dibangunin. Sangat serius, tapi masih kurang sangat serius. Karena apa? Ini dikerjakan hanya malam hari. Saya minta itu siang hari dikawal oleh Dinas Perhubungan dan oleh instansi lain, sehingga cepat untuk dikerjakan dan cepat selesai. Karena targetnya itu akhir sampai 10 Desember. Yang kami inginkan tidak sampai bulan Desember selesai. Sehingga hujan turun dan genangan bisa terkurangi banyak. Karena kita dikejar dengan waktu, dengan cuaca begitu yang musim hujan sudah mulai tiba saat ini, maka dari itu pengerjaan secepat-cepatnya ini penting dilakukan dan semoga banjir di kota Surabaya ini bisa teratasi dengan baik dan genangan ini juga bisa teratasi dengan baik. Terima kasih Pak Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, dan juga Pak Andri Arianto, pengamat kebijakan publik, membahas terkait dengan anggaran atasi banjir. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.